Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Okenes semua. Pada video kali ini kita akan buat video tentang bagaimana cara menentukan tingkat kesadaran dengan pemeriksaan GJS atau Glasgow Coma Scale. Nah, di pemeriksaan GJS ini ada 3 item yang diperiksa, yaitu dari respon mata, ada respon verbal, dan respon motorik. Nah, di respon mata ada skalanya 1 sampai 4, di respon verbalnya 1 sampai 5, dan respon motoriknya 1 sampai 6. Nanti kita praktek ke pasiennya langsung ya. Oke. Nah, baik, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu S atau mata. Di sini dengan skala 1 sampai 4 dengan nilai terbesarnya 4. Nilai terbesar 4 kalau respon mata dia terbuka secara spontan. Dia dengan rangsang ataupun dengan panggilan suara, dia sudah membuka mata spontan. Itu untuk nilai yang keempat. Untuk nilai ketiga, yaitu pasien bila diberi rangsangan suara, dia bisa membuka matanya. Pak, buka matanya Pak. Nah, dia membuka mata, dia berarti nilainya 3. Terus apabila pasien dengan posisi mata tertutup, pasien diberi rangsang nyeri, seperti contoh, Pak, buka matanya Pak, Pak. Nah, baru bisa membuka mata, berarti nilai untuk matanya, respon matanya adalah 2. Untuk yang nilai 1, pasien diberikan rangsang suara atau nyeri, tidak ada respon. Seperti contoh, Pak, buka matanya Pak, Pak, buka mata Pak. Nah, tidak ada respon, berarti nilainya adalah 1. Oke, untuk pemeriksaan yang kedua yaitu verbal dengan nilai 1 sampai 5 dengan nilai terbesarnya 5. Nilai 5 bila orientasi pasien atau verbal pasien bagus, orientasinya bagus. Seperti jawab. Contoh, Pak, siapa namanya? Umar, Mas. Ini gimana keadaannya? Baik. Nah, baik. Berarti nilainya adalah 5. Untuk yang nilai 4 yaitu dia disorientasi tempat. Seperti contoh, bila ditanya, Pak, ini di mana Pak? Di mana ini ya? Ya, pasien bingung dan disorientasi tempat. Berarti nilainya adalah 4. Untuk nilai 3 yaitu pasien bisa menjawab, cuman kata-katanya tidak jelas. Seperti contoh, Pak, di mana keadaannya Pak? Baik. Dia mengucapkan katanya kurang jelas, berarti adalah nilai 3. Untuk nilai 2 yaitu bila ditanya pemeriksa, pasien hanya mengerang. Pak, siapa namanya Pak? Pak, siapa namanya? Berarti nilainya adalah 2. Untuk nilai 1, pasien diberi rangsang suara atau ditanya oleh pemeriksa tidak merespon. Pak, siapa namanya Pak? Pak, pasien tidak merespon, berarti nilainya adalah 1. Selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik ada di rentang nilai 1 sampai 6 dengan nilai terbaiknya adalah 6. Nilai 6 yaitu jika diberikan perintah dia merespon secara spontan atau baik. Seperti contoh, Pak, tolong angkat tangannya Pak. Ya, turun. Angkat kakinya Pak. Ya, turun. Berarti responnya masih baik dengan nilai 6. Untuk nilai 5, kata kuncinya yaitu melokalisir nyeri. Saya contohkan ya, seperti Pak, Pak. Nah, dia melokalisir nyeri, berarti nilainya adalah 5. Untuk yang nilai 4, bila dikasih rangsang nyeri, dia hanya menghindari nyeri. Contoh, Pak, dia menghindari nyeri, berarti nilainya adalah 4. Untuk yang ketiga, yaitu pasien fleksi abnormal. Fleksi abnormal itu seperti apa? Kita lihat seperti contoh ya. Pak, nah, seperti itu fleksi abnormal. Berarti nilainya adalah 3. Untuk nilai 2, yaitu ekstensi abnormal. Seperti apa? Pak, nah, seperti orang kaku.
Yang itu berarti nilainya adalah 2. Untuk nilai 1, dia tidak ada respon sama sekali. Pak, angkat tangannya. Pak. Berarti nilainya 1. Dia diberikan rangsang respon suara dan nyeri, tidak berespon sama sekali.